Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya. Haleluya, ada sukacita ya. Puji Tuhan. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan dan dilanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Pertanyaannya begini, kalau kita datang beribadah, kita yang menyambut Tuhan atau Tuhan yang menyambut kita? Siapa yang jawabannya kita menyambut Tuhan? Gak ada. Siapa yang jawabannya Tuhan yang menyambut kita? Gak diangkat tangan. Bingung? Oke. Saya gak mempersoalkan apa jawabannya ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau jawabannya kita yang menyambut Tuhan, apa yang sudah kita siapkan untuk kita itu menyambut Tuhan? Nah, kalau jawabannya Tuhan yang menyambut kita, apa yang akan kita bawa kepada Tuhan? Tiga pertanyaan itu ya. Tidak perlu dijawab hari ini, itu menjadi perenungan kita hari demi hari. Apa yang kita bawa kepada Tuhan, atau apa yang kita siapkan untuk kita itu menyambut Tuhan. Saya sudah bangkit berdiri. Hari-hari ini kalau kita dengar ya kabar-kabar di berita hari-hari ini, pasti banyak sekali orang-orang yang takut. Wah, kemarin katanya beritanya Amerika sudah resesi ya. Tapi kita percaya bahwa Indonesia ini mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Tuhan luputkan itu semua. Dan satu hal, seringkali di dalam permasalahan, di dalam berbagai macam hal, kita itu salah datang ke pribadi yang salah biasanya. Orang yang sedang mengalami masalah keuangan, hari-hari ini banyak sekali yang datang ke pribadi yang salah. Tidak sedikit datang ke rentenir, ke pinjol, sehingga menyebabkan banyak sekali permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Tapi satu hal pagi hari ini, lagu ini sebenarnya tidak dipersiapkan ya, tapi semalam itu anak saya itu menyanyikan lagu ini dengan nada yang salah. Dia baca buku, dia coba menyanyikannya tapi dengan nada yang berbeda. Nah terus tadi pagi, waktu pagi-pagi saya mandi, tiba-tiba lagu itu pengen sekali merema di hati saya, pengen sekali menyanyikan lagu itu. Akhirnya saya bilang ke tim musik bahwa ganti satu lagu ya, lagu pertama, lagu yang mengatakan bahwa ada satu sobatku yang setia. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jangan sampai waktu ini membatasi kita untuk kita mengekspresikan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani.
satu sobatku yang setia, dia tak pernah meninggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Oh, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Boleh tengok kanan kirinya. Coba lihat, adakah wajah-wajah sukacita terpancar di mata kita? Amin, haleluya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, amin. Ya, walaupun seringkali kalau kita jujur ya, seringkali kita tidak setia, tetapi dia setia. Amin. Amin, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami punya Allah, kami punya Bapa, kami punya sahabat yang begitu setia, yaitu Engkau Tuhan Yesus, yang selalu ada untuk kami. Engkau selalu menerima kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat
tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menghibur kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Oh, bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
ada jawaban. Ada banyak anak-anakmu yang sudah berkumpul sekian lama, yang seolah-olah baru mendapatkan jawaban. Tapi kami percaya pagi hari ini, sesungguhnya Tuhan sudah mendengar. Sesungguhnya Tuhan sudah mendengar setiap pergumulan doa dan setiap anak-anakmu. Dan Engkau terlebih rindu untuk menjawab setiap doa-doa anak-anakmu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja.
sudahlah, tidak usah doa-doa. Tapi percayalah, di dalam pergumulan doa kita tidak pernah yang namanya mengalami bagaimana Tuhan Yesus bergumul di dalam doanya. Di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa. Sampai peluhnya itu menjadi titik-titik darah. Hanya Tuhan Yesus bergumul sedemikian rupa. Sesuatu yang berat bagi Tuhan Yesus pada waktu itu di dalam kemanusiaannya, untuk menanggung setiap sakit penyakit kita, setiap dosa kita, setiap kutuk yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Dia sudah gantikan kita. Bukankah itu lebih dari cukup? Tuhan sudah berikan untuk kita. Tuhan sudah anugerahkan buat kita. Mampukah kita pagi hari ini tetap bilang, Kaulah segala-galanya bagi kami. Mampukah kita pagi hari ini, meskipun doa-doa kita tidak dijawab, kita tetap berkata, Kaulah segala-galanya bagi kami. Bye.
Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus kaulah segalanya. Yeah.
pujian kami. Inilah hormat kami. Engkau yang layak disanjung, ditinggikan dan dimuliakan. Namamu berkuasa, namamu dahsyat Tuhan. Ini seluruh hidup kami persembahkan di atas mezbah-Mu. Biarlah ini menjadi sebuah dupa yang naik sampai ke tahta Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Seluruh hidup kami Bapa, sebab Engkau yang memiliki hidup kami. Tuhan yang memenuhi kami dengan roh-Mu, memberikan kami hikmat, pewahyuan, memenuhi kami Tuhan, sehingga kebenaran yang kami dengar hari ini bukan menjadi sebuah pengetahuan. Biar kebenaran yang kami terima hari ini menjadi sebuah benih yang akan tertanam di tanah hati yang subur, sehingga benih ini akan berbuah, bertumbuh dan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan, kami tolak semua intervensi, semua pekerjaan iblis yang coba mencuri kebenaran firman Tuhan, bahkan mengganggu ibadah ini. Kami bersepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan segala pekerjaan kegelapan. Biar kuasa Tuhan bekerja sebebas-bebasnya melalui pendengaran firman Tuhan hari ini. Bagi pula segala pujian hormat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang siap mendengarkan firman bersama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya. Terima kasih buat jemaat yang boleh hadir di tempat ini. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan terus berlimpah-limpah di sepanjang kehidupan kita sampai dengan hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau saya akan beri untuk khotbah, tema hari ini adalah tentang penghalang relasi yang sehat. Ya, mari kita langsung lihat firman-Nya di dalam Yesaya pasal yang ke-59. Yesaya 59 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-3. Karena hanya 3 ayat, kita akan membaca bersama-sama ayat ini, ya. Dari 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi WL juga bicara bahwa bukan Tuhan gak mendengar, Tuhan sudah dengar doa. Ya. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa tangannya gak kurang panjang, telinganya gak kurang tajam. Ya, Bapak Ibu Saudara, tapi sebelum kita lihat apa penyebab sehingga permohonan kita, doa-doa kita, pertolongan Tuhan seakan jauh daripada kita. Mungkin Bapak Ibu berpikir begini, mana Tuhan janji? Saya sudah berdoa puluhan tahun, saya sudah minta pertolongan kepada Tuhan, tapi kemana pertolongan Tuhan sampai dengan saat ini? Sepertinya kita udah gak sabar. Makanya salah satu bentuk ketidaksabaran kita tadi ada yang larinya ke orang yang salah. Yang pertama, ke rentenir. Kedua, kita cari dukun paranormal, ya. Kita cari orang pinter. Makanya sekarang ini kalau kita nonton di YouTube atau dimanapun ya, ini yang lagi terkenal ini kayaknya dukun-dukun, kisah-kisah paranormal ya. Kemarin kita lihat katanya yang siapa tuh yang merah itu ya, baju merah itu ya, lagi bongkar ini katanya, yang penipu-penipu mengatasnamakan dukun misalnya gitu ya, dukun sakti. Saya lihat bahwa fenomena ke depan ini orang akan mencari sesuatu hal yang spektakuler, yang supranatural. Ya, mencari sesuatu hal yang mereka rasa selama ini mereka kurang. Ada suatu kuasa yang lain yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Dan kalau kita tidak kuat di dalam iman percaya kepada Tuhan, kita akan tertipu dengan trik, dengan cara-cara iblis, memakai orang-orang yang
berasal dari iblis, ya. Sehingga kita dengar pendapatnya, kita dengar apa yang disampaikannya, ya. Kamu kalau mau misalnya datang ke sini, wah sampai kita lihat ya, banyaknya orang ketipu ya, mengatasnamakan mungkin tokoh, ya kan, tokoh masyarakat kah atau apapun gitu ya. Sampai akhirnya datang dan bahkan disuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya bagi kita ini gak masuk akal, kita mau demi mendapatkan jawaban atas masalah kita. Nah, sebagai orang Kristen kita jangan tertipu dengan hal ini. Amin. Jangan sampai sudah kepepet, ya kan? Udah kita bilang ini nggak dapat nih. Katanya ada istilah katakan kalau doa, kalau semua hal sudah tidak kita dapatkan maka dukun bertindak. Kita cari, ya kan? Kayak orang dunia lah, pelet lah, apalah, cara-cara untuk mendapatkan sesuatu itu tidak berkenan di hadirat Tuhan. Jangan tertipu dengan hal-hal itu. Karena kenapa? Karena pada waktu kita melakukan hal itu, kita sedang diikat oleh iblis dan tidak akan mudah untuk dilepaskan. Ya, perlu sebuah pemutusan, ya, supaya hal itu tidak membuat hidup kita semakin sengsara. Oke ya. Nah, kita lihat dahulu dalam tulisan ini. Nah, pernahkah kita melihat permainan yang menguji sepasang kekasih atau dua orang sahabat? Pernah nggak? Dalam retret atau misalnya dalam acara-acara anak-anak muda gitu ya, tentang permainan bagaimana seorang kekasih atau sahabat itu untuk diuji apakah kekasih atau sahabat dekat ini benar-benar kenal akan temannya, apa yang disebut kekasihnya. Misalnya ditanyakan soal, kira-kira kamu tahu nggak, bisa dipanggil dua orang ini sahabat dekat, makanan favorit temenmu itu apa? Terus yang satu bilang gado-gado, wah gitu ya. Terus pas ditanya ke temannya, makanan favoritnya bukan, pecel lele. Ternyata nggak kenal tentang makanan favorit dari temannya. Kemudian mungkin kita ditanyakan hobinya, karena dia rasa kayaknya kalau diajak temennya ini, kalau diajak sesuai dengan keinginan dia main game, temennya suka. Jadi waktu ditanyain, kira-kira kamu tahu nggak temanmu itu hobinya apa? Main game. Waktu ditanyain ke temennya, ya karena temennya ini ternyata selama ini hanya menyenangkan hati temennya. Jadi waktu diajak main game, dia ikutan main game. Tapi waktu ditanyakan soal hobi yang sesungguhnya adalah ternyata berbeda. Ya, ternyata suka mancing. Bukan mancing uang gitu ya, tapi mancing di tempat yang lebih nyaman, lebih enak ya, lebih tenang gitu ya. Nah, seringkali kita nggak kenal soal teman kita, hobi atau mungkin hal-hal yang lain yang kita pikir kita sudah kenal dengan teman kita. Nah, tentu ketika sepasang kekasih itu mendapatkan nilai yang bagus, maksudnya waktu dinilai, oh ternyata mungkin dia kenal temannya ini. Waktu ditanyain apakah hobi, makanan kesukaan, terus hal-hal yang lain yang dimiliki oleh kekasihnya atau oleh temannya, ternyata jawabannya hampir semuanya benar. Nah, tentu orang kita akan dapat nilai yang bagus, ya, dan itu menandakan bahwa ada sebuah hubungan yang sehat, ya. Temannya ini ternyata kenal dengan temannya yang lain, yang menjadi mungkin sepasang atau menjadi kekasihnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan? Ini juga penting. Amin. Kita mau disebut sebagai sahabat Allah. Lagunya I'm a friend of God, I'm a friend of God. Dia panggil namanya, ya. Dia panggil nama kita. Tapi ternyata kita nggak kenal dengan kesukaan Tuhan, keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan. Kita jauh. Terus kita tidak mengetahui kesukaan Tuhan, apa yang Tuhan sukai. Selama ini kita datang ke gereja, kita beribadah, ya. Kita senantiasa menginginkan supaya Tuhan memberkati saya. Kita berpikir dengan semakin banyak kita mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah, maka Tuhan akan memberkati kita. Ya. Tetapi
kita tidak pernah memikirkan kira-kira apa yang disukai Tuhan. Hanya pikiran kita bagaimana diri kita yang dicukupi, yang disediakan, yang dilimpahkan dengan berkat dan anugerah. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana kita bisa membuat Tuhan disenangkan. Ini harus jadi fokus hidup kita, ya. Tidak hanya buat diri kita sendiri, tapi bagaimana kita membuat Tuhan disenangkan. Ini yang harus jadi kebutuhan dan hal yang harus kita kerjakan. Nah, untuk memiliki relasi yang sehat dengan Tuhan, kita harus menghindari akan 3 hal yang akan saya sampaikan di tempat ini, ya, berdasarkan ayat yang kita sudah bacakan. Nah, yang pertama adalah di dalam ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi mungkin selama ini kita berpikir begini, Tuhan, kenapa Engkau belum jawab doa saya? Seakan-akan Tuhan itu bersembunyi. Bersembunyi ini berarti dia memalingkan mukanya dari kita, atau dia tidak mau memperhatikan kita, dan dia tidak mau diajak untuk berbicara dengan kita. Ternyata Tuhan bisa begitu. Seakan-akan Tuhan menyembunyikan diri. Kita sudah nangis, kita sudah berdoa, kita sudah bergumul, kita minta Tuhan, mana jawabanmu untuk pergumulan dan permasalahan yang saya alami? Tapi Tuhan diam. Tuhan gak peduli. Ternyata ada 2 hal, ya, di dalam poin yang pertama ini yang membuat Tuhan seakan-akan menyembunyikan diri, dan Tuhan, ya, merasa bahwa ada sesuatu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Itu sesuatu hal yang bukan cuma jarak yang jauh, ya. Kalau soal jarak yang jauh mah tangan Tuhan gak kurang panjang, betul ya. Tapi masalahnya adalah pemisah ini seperti sebuah tembok yang tidak bisa membuat kita dengan Tuhan itu hubungannya terputus. Terputus dan tidak akan pernah bisa digapai oleh Tuhan. Apa itu? Kejahatan dan dosa. Bapak Ibu Saudara, kita jangan bermain-main dengan dosa. Apalagi kalau kita sudah tahu bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Apalagi kalau kita tahu bahwa hal itu merupakan kekejian di mata Tuhan, tapi kita tetap melakukannya, kita melanggar hukumnya, melanggar perintahnya, maka bukan sekedar nanti kita akan berhadapan dengan murka Tuhan, tapi hubungan kita menjadi terputus. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, menyenangkan kalau kita jatuh di tangan Tuhan yang kuat. Ya, kita harus menyadari bahwa dosa adalah sebuah dosa. Jangan kita meremehkan dosa dengan menganggap nggak apa-apa, dosa kecil, ya nggak apa-apa lah dikit-dikit. Tapi tetap dosa adalah sesuatu yang mematikan. Sebab upah dosa adalah maut yang memisahkan kita dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita menyadari bahwa kejahatan dan dosa adalah penghalang terbesar hubungan orang yang percaya kepada Tuhan dengan Tuhan. Ini penghalang. Ini sebuah batasan yang membuat kita akan terhilang kalau tidak kembali di dalam pertobatan. Di Bapak Ibu Saudara, kalau saudara menyadari bahwa ada dosa yang kita perbuat dan terus-menerus kita perbuat, maka tindakan kita yang penting adalah bertobat. Bertobat. Kadang-kadang kata ini kita anggap terlalu mudah, ya, tapi tidak pernah kita lakukan. Kita tetap seperti kalau minggu-minggu khotbah yang lalu, ya, kita tetap beribadah ke gereja, tapi mencuri jalan terus.
tetap ke gereja, ya, terus pergi ke tempat-tempat, maaf misalnya pelacuran, jalan terus, ya. Kita tetap melakukannya seakan-akan dengan kita datang ke gereja, kita sudah minta ampun dosa kita, maka dosa-dosa kita yang itu sudah dihapuskan Tuhan. Jangan bermain-main dengan dosa. Dosa itu seperti api. Kalau kita tahu itu membahayakan, tapi kita anggap api ini biasa, nggak apa-apa kok. Saya bisa jaga supaya tidak membakar itu suatu saat. Kalau kita bermain dengan api, kita bisa terbakar, hangus, ya. Jadi ketika Tuhan menebus segala dosa kita di kayu salib, dan kita percaya pada karya anugerah yang dikerjakan oleh Kristus, sebenarnya relasi kita dengan Tuhan sudah dimulai. Jadi waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah bernubuat. Tuhan berkata bahwa nanti, ya, keturunanmu akan meremukkan kepala ular, tapi si ular ini akan meremukkan ininya kita, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita jangan bermain-main dengan iblis, bermain-main dengan dosa, ya, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni semua dosa kita. Kita sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Pertolongan Tuhan tersedia atas setiap kita. Tapi waktu kita menganggap remeh anugerah Tuhan, kita tetap misalnya datang ke gereja, tapi kita menyimpan kebencian, kita menyimpan sakit hati, kepahitan hati, itu tetap menjadi sebuah dosa, sebuah celah, sehingga dosa bisa menguasai hidup kita, iblis bisa menguasai hidup kita, dan kita bisa mengalami di mana iblis menindas bahkan menyiksa hidup kita, ya. Tetapi relasi itu akan kembali rusak ketika seorang percaya melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Ya, sebenarnya Tuhan sudah mengampuni dosa kita sebelum kita berbuat dosa, bahkan sebelum kita berbuat dosa pun Tuhan sebenarnya sudah mengampuni dosa-dosa kita dengan penebusan Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tuhan sudah ampuni. Tapi bagian kita adalah supaya kita jangan lagi jatuh ke dalam dosa. Kita diberikan kuasa untuk menaklukkan dosa, keinginan-keinginan berdosa dalam diri kita, kecenderungan-kecenderungan itu. Tapi kalau kita mengizinkan keinginan-keinginan berdosa itu menguasai hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang dikuasai oleh dosa atau iblis. Jadi di sini jelas, jangan anggap dosa itu main-main. Nah, seringkali kita berpikir gini, oh Pak, saya berzina udah enggak, membunuh udah enggak, mencuri udah enggak, terus saya berdosa di mana Pak? Seringkali kita akan sadari bahwa kata dosa itu dalam bahasa Yunani adalah hamartia. Hamartia itu artinya meleset atau tidak tepat sasaran. Jadi kalau kita tidak tepat sasaran, maksudnya begini, Tuhan punya supaya kita Tuhan punya tujuan. Atau misalnya Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu misalnya menganggap bahwa orang lain itu lebih rendah daripada diri kita, sebenarnya kita sudah meleset, sudah berdosa. Kita menganggap remeh orang, kita nggak berbuat dosa berzina, enggak, tapi kita menganggap remeh. Kita sombong, itu juga adalah dosa. Kita terpisah dari Tuhan, terputus dari Tuhan. Ya, bahkan kita misalnya bersikap tidak adil kepada orang lain, padahal orang lain itu berhak mendapatkan keadilan. Tapi kita bersikap tidak adil, maka kita juga sudah berdosa. Ya, tentunya sikap adil ini kan berbeda ya. Misalnya gini, ada 2 orang anak, nih contoh aja. 2 orang anak, yang satu sehat, yang satu lagi flu, lagi sakit. Terus kita mau berikan dia es krim bagi 2 anak itu. Ya, nah terus waktu kita nggak kasih yang satu, kira-kira kita bersikap adil atau enggak? Enggak. Hah? Enggak salah. Kita bersikap benar, bersikap adil karena kenapa? Dia sedang batuk. Kalau dia batuk kita kasih es, tambah sakit. Tapi kasihan. Iya kan? Nah, kita berpikir dengan manusiawi kita kasihan, seakan-akan adil. Jadi adil itu
nggak harus seperti itu. Tuhan kadang-kadang bersikap seperti itu kepada kita. Seringkali kita berpikir begini, saya sudah rajin beribadah, tapi orang lain ini kayaknya kalau ibadah bolong-bolong gitu ya. Kalau baca firman atau mungkin misalnya berdoa bolong-bolong misalnya. Tapi kok seakan-akan dia diberkati Tuhan. Saya yang sudah rajin, sudah setia, kenapa belum diberkati? Nah, ya tentu ada berbagai macam hal. Tapi jangan kita menuntut keadilan Tuhan itu sama dengan cara kita berpikir. Tuhan punya cara berpikir yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak, jauh ya daripada yang dapat kita pikirkan. Jadi itu contoh bagaimana kita harus menjalani hari-hari hidup kita dengan menyadari bahwa dosa ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita main-main dengan hal ini. Ya, jangan kita menganggap kita sudah lepas dari dosa, tapi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin orang lain tidak tahu. Ya, ini adalah juga sebuah tindakan berdosa di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama ini Bapak Ibu Saudara, yang memisahkan kita dari hubungan yang sehat dengan Tuhan, yang pertama adalah dosa dan kejahatan. Dan jika hari ini Roh Kudus sedang berbicara kepada setiap kita, mari bertobat. Amin. Tinggalkan dosa, tinggalkan kejahatan, karena itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Karena kalau kita menempatkan diri kita sebagai orang yang terus-menerus berbuat dosa, berarti kita menempatkan diri sebagai musuhnya Tuhan. Kalau kita menempatkan diri sebagai musuh Tuhan, maka pada akhirnya kita akan mengalami murka dari Tuhan. Amin. Itu yang pertama ya. Yang kedua, firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 3a, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Tangan yang cemar. Ya, saya baca dulu ya. Tuhan Yesus pernah mengatakan, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, janganlah penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadam. Tuhan Yesus berkata itu tegas. Lebih baik kamu masuk ke surga dengan tangan kudung, satu tangan, daripada dua-duanya seluruh anggota tubuhmu masuk ke dalam neraka. Artinya, nah ini harus dimengerti, jangan salah persepsi. Artinya kita harus menjaga tangan dan seluruh tubuh kita agar tidak tercemar melakukan dosa. Ya, Yesus tidak sedang mengajarkan secara literal kita harus memotong tangan kita, ya, saat tangan kita tercemar. Tetapi Yesus ingin mengatakan bahwa dosa harus dipotong dan dibuang dengan tuntas. Ya, berarti yang kedua ini, tangan yang cemar ini Tuhan mau supaya kita membuang, ya, memotong dan membuang semua dosa-dosa yang kita perbuat. Jadi bukan literal. Jadi mentang-mentang tangan kita baru saja mencuri, kita nyesel, kita bilang ini sesuai firman Tuhan, karena Yesus ini yang berkata, bukan murid-murid. Kalau setiap perkataan Yesus itu kan harus dilakukan. Berarti bagian saya adalah memotong, daripada lebih baik masuk surga pakai tangan kudung daripada seluruh tubuh, ya. Jadi potong tangan. Besok cuma tangan satu, berbuat dosa lagi, potong lagi. Nggak punya tangan. Ya, ada mata juga, berbuat salah, dosa, kita cungkil. Nanti lama-lama kita nggak bisa melakukan segala sesuatu, karena kita menganggap bahwa apa yang Yesus katakan ini secara literal. Potong tangan, potong, gitu ya. Enggak. Maksudnya adalah dosa, kejahatan, perbuatan. Kalau kita tahu bahwa itu akan membuat kita tidak bisa masuk surga, lebih baik kita potong. Pengertiannya bukan tangan, tapi pengertiannya tangan ini bicara soal kegiatan, bicara soal tindakan. Karena kan kita melakukan segala sesuatunya dengan tangan kita. Arti yang harus kita potong adalah tindakan-tindakan berdosa kita.
kegiatan-kegiatan yang berdosa yang tidak memuliakan Tuhan. Itu maksud daripada firman Tuhan ini. Ya, dengan tangan yang cemar. Maksudnya tangan yang cemar ini tindakan-tindakan. Kalau kita seringkali misalnya saking marah dengan anak, kita nggak bisa nahan emosi, tangan kita ini gampang untuk menempeles. Ini gambaran dari tangan yang cemar. Atau misalnya kita melihat ada perusahaan, persaingan misalnya, perusahaan saya dengan perusahaan orang lain. Terus kita lihat ternyata ini saingan dalam perusahaan ini, saya bagaimana caranya untuk membuat perusahaan lawan saya, saingan saya ini bangkrut. Jadi saya akan buat segala cara, bahkan cara-cara yang jahat untuk membuat perusahaan yang merupakan saingan saya ini bangkrut. Itu gambaran dari tangan yang perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang jahat. Itu harus dipotong, harus dibuat dengan tuntas. Tidak bisa main-main. Ya, jadi di sini gambaran dari tangan yang cemar. Nah, yang luar biasa dikatakan adalah bukan cuma tangan yang cemar oleh darah, tapi apa? Jarimu oleh kejahatan. Di zaman sekarang ini ternyata jari kita juga bisa berbuat kejahatan. Maksudnya apa? Kita kan zaman sekarang daripada ngomong lebih baik ketik. Kita ketik, ya kan. Kadang kita upload berita-berita yang nggak tahu, belum tentu benar, belum tentu jelas, hoax, kita sudah sebar ke semua orang. Ini juga bicara soal jari yang berbuat jahat. Jadi bukan cuma pikiran kita bisa buat jahat, ya, tangan kita bisa bertindak jahat, jari kita juga bisa berbuat jahat. Apalagi di zaman sekarang, itu semakin nyata bisa kita lakukan dengan mengirimkan sebuah pesan yang tidak benar. Kita sedang menyebarkan berita kebohongan, berita kebencian, pesan-pesan kebencian. Ini juga adalah sebuah kejahatan. Itu adalah sebuah dosa. Jadi sebelum kirim, pastikan dulu bahwa beritanya itu benar. Dan kalau kirim, gak usahlah berita-berita yang heboh ya, berita-berita yang pokoknya kayaknya kita ini zaman sekarang ini paling seneng kalau menyebarkan sebuah berita yang pertama-tama, ya kan? Kita merasa kayaknya puas gitu ya. Kalau ada berita heboh, kalau kita bagikan pertama kali, kita rasanya, weh, kita dapat berita up to date, ya, yang paling baru gitu. Padahal belum tentu beritanya benar. Dulu ada berita mengatakan ada satu hamba Tuhan besar ya, Gilbert Tumangindog, dikatakan sudah meninggal. Wah, jadi karena dengar berita itu kita cepat sebarin. Tahu-tahunya orangnya ada di Surabaya dan dia klarifikasi, saya masih hidup gitu ya. Kenapa sudah disampaikan bahwa saya sudah meninggal? Nah, bagaimana dengan kita? Karena kita kan bukan orang terkenal, jadi ya udahlah. Kita pikir gampang aja kita bagikan berita-berita tentang orang-orang yang terkenal. Tapi kalau itu terjadi dalam diri kita kan bisa marah. Saya bilang, kok sembarangan menyebarkan berita yang tidak benar. Jadi mari jangan buat tanganmu cemar. Karena Yesus dengan tegas katakan, lebih baik kamu putuskan, kamu potong tangan daripada kamu masuk dalam neraka seluruh tubuh dan hidup. Oke ya. Kemudian yang ketiga, langsung saja yang ketiga, yaitu di dalam ayat yang ke-3b. Yang ketiga adalah mulut yang berdusta dan curang. Firman Tuhan berkata begini, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ini juga adalah sesuatu hal yang memisahkan kita dari Tuhan. Seringkali dosa yang membuat kita seringkali jatuh adalah dosa dalam perkataan mulut. Ada lagu katakan, memang lidah tak bertulang. Itu bukan lagu rohani. Aku sudah siapin aja lagunya gitu ya. Lidah kita itu tidak bertulang. Jadi kalau kita nggak bisa tahan lidah ini, kita bisa mengatakan hal-hal yang semaunya kita, seenak dewenya kita. Kita mau ngomong apa kan mulut gak ada yang bisa ngerem, betul kan? Kadang-kadang diri kita sendiri gak bisa ngerem perkataan kita, mulut kita. Apalagi kalau sudah marah. Wah, yang emosi, kata-kata
jahat, kata-kata mungkin kebun binatang, ya kan, kata-kata amarah yang luap-luap ini keluar dari mulut kita. Mulut adalah seperti api, ya. Seperti kalau api ini kalau ditaruh di sebuah hutan, walaupun apinya itu kecil, tapi kalau ditaruh di sebuah hutan, maka hutan itu bisa terbakar habis. Lidah kita juga bisa membuat orang lain bisa hancur, karakternya bisa hancur. Apalagi orang tua mengucapkan kata-kata sumpah, ya, kata-kata kutuk kepada anak-anaknya, maka seringkali tanpa kita sadari kita sedang membuat masa depan anak kita ini menjadi suram, hancur. Kita gampang, seenaknya kita, dasar kamu anak setan, ya kan? Kalau dia anak setan, bapaknya setan jangan. Jadi kita begitu mudah mengucapkan kata-kata dengan perasaan kita karena kita sedang marah. Tapi hati-hati, kita harus jaga perkataan dan mulut kita supaya benar. Karena kalau kita mengucapkan kata-kata yang sia-sia, firman Tuhan katakan bahwa kita akan mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Tuhan, di hadapan tahta Tuhan. Ya, lebih baik kita mengucapin anak kita itu perkataan yang baik, perkataan yang positif, ya, walaupun ya namanya mestinya sih anak, sebagai seorang anak kan kita mengasihi dia, kan kita berharap supaya anak kita itu jadi hal-hal yang baik gitu ya. Sekalipun mungkin masih bandel gitu ya, masih bandel, tapi kita ucapin, ayo nak, ya kan, kamu anak baik, ayo itu belajar, ayo kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Nah, ini adalah perkataan-perkataan yang membangun dan menguatkan, ya. Itu yang harus diucapkan dengan mulut kita, karena mulut kita adalah yang mampu perkataan kita itu menentukan masa depan. Ya, perkataan kita bisa membuat yang tidak mustahil menjadi mustahil. Ada mujizat dalam mulut kita, ada kuasa dalam mulut kita. Waktu kita mengucapkan hal-hal yang tidak benar, yang negatif, maka yang akan terjadi bisa terjadi terhadap anak kita. Bahkan anak kita juga menjadi sakit hati. Kalau terus-menerus diucapin kata-kata yang dasar kamu, sialan kamu, ya kan, maka itu akan membekas di hatinya. Kita harus minta ampun kepada Tuhan. Kita harus pulihkan hubungan, karena kalau anak sudah menyimpan kemarahan, suatu saat tinggal tunggu waktu dia bisa bertindak dengan cara yang kejam. Wah, kejam saya katakan. Ada banyak contoh, ya, seorang anak waktu kecil mungkin dia diam, sudah besar dia pikir dia udah kuat. Ini waktunya saya balas dendam, karena saya sudah benci kepada orang tua saya yang terus memaki-maki saya. Ada banyak contoh Bapak Ibu Saudara. Jadi hati-hati, gunakan mulut kita. Jangan juga mulut kita dipakai untuk berkata-kata dusta, bohong. Karena Alkitab katakan bahwa iblis itu adalah bapak dari pendusta. Ya. Kalau dia adalah bapak pendusta, kalau kita masih suka bohong, suka dusta, kita juga bukan anak Allah, tapi anak iblis gitu ya. Nah, jadi jangan berani kita nyanyi lagu aku ya kan mengenai apa adalah anak Allah, juga nggak usah lagi gitu ya, nanti salah lagi lagunya ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, jadi jangan gunakan mulut untuk berbohong dan berdusta. Tidak ada bohong kecil, ya, nggak ada. Sama bohong atau bohong putih, nggak ada. Bohong adalah bohong, berdusta adalah berdusta. Saya pun juga pernah gitu ya mengakui ya, saya pernah melakukan hal-hal yang disebut berbohong, berdusta. Tapi setelah kita menyadari bahwa itu salah, kita bertobat, karena itu adalah dosa, dan dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga doa-doa kita tidak pernah bisa dijawab oleh Tuhan, karena penghalangnya adalah dosa. Kalau dosa dibereskan, doa-doa kita akan naik sampai ke tahta. Amin. Kemudian juga perkat mulut yang curang. Jangan berkata curang. Nah, seringkali ini memang agak repot. Ada seorang hamba Tuhan, dia bilang begini, Pak, saya belum siap melayani Tuhan. Kenapa? Saya masih jadi pedagang, Pak. Kenapa? Kalau jadi pedagang gak boleh jadi hamba Tuhan. Kenapa? Habis pedagang itu, Pak, seringkali kebawa keadaan untuk berbohong gitu ya. Bilangnya begini,
ini udah Pak, harganya udah pas nih, udah nggak ada untungnya nih, padahal masih ada untung sedikit gitu ya. Nah itu kita sebenarnya sedang berkata-kata bohong, berkata curang. Yang nggak usah ngomong yang membuat kita berdosa gitu ya. Kita bilang udah harganya pas. Jadi sebenarnya nggak masalah ya. Mau jadi pedagang, jadi pengusaha, mau jadi apapun, kalau kita sebagai hamba Tuhan kita bisa melayani Tuhan. Tapi kita sudah mengurangi, bahkan kita memotong, kita buang semua dosa yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Oke ya. Nah jadi Yakobus mengatakan sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhmu. Jadi ini mulut perkataan kita memang harus dijaga. Ya, jadi memang kalau kita tidak merasa bersalah ya, tapi dalam perkataan kita masih bisa berbuat salah. Tapi kalau orang yang sudah bisa menahan, mengendalikan lidahnya, maka dia bisa juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Orang ini adalah orang yang sempurna. Dan Tuhan memampukan kita untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Dan selanjutnya, mulut adalah anggota tubuh yang paling sulit dikendalikan. Seluruh dusta adalah dosa di mata Tuhan. Begitu juga dengan kecurangan. Ya. Kita harus mengendalikan mulut agar setiap perkataan yang keluar dari mulut kita dapat menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Inilah firman Tuhan. Biarlah kita menyadari, bukan tangan Tuhan yang kurang tajam, dan bukan telinga Tuhan yang kurang tajam. Bukan budak Tuhan ya. Tuhan gak budak. Bukan berarti Tuhan gak dengar doa kita. Tapi hal apa yang buat Tuhan menyembunyikan diri? Yaitu dosa, kejahatan, tangan yang cemar, ya, jari yang berbuat kejahatan. Kemudian yaitu mulut yang penuh dengan dusta dan kecurangan. Mari kita koreksi hidup kita. Kita mau menjadi orang tua, menjadi anak yang mau hidup dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita melakukan hal ini, itu adalah penghalang kita untuk menerima berkat dan pertolongan. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang bukan saja mendengar, tapi yang melakukan firman Tuhan. Jika saat ini kau sudah mendengar bahwa perkataan maupun tindakan kita, hal apapun yang kita rasa bahwa itu adalah dosa di hadapan Tuhan, mari saya beri waktu, kesempatan bagi setiap jemaat hari ini bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Jika ada dosa yang selama ini kita anggap itu hal yang biasa, tapi kita tahu itu adalah sebuah dosa, mari saat ini kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata supaya kita memotong, supaya kita membuang semua hal yang jahat, semua dosa yang ada dalam hidup. Biarlah kita bebas dari ikatan dosa. Jangan tempatkan diri kita sebagai musuh Tuhan. Karena pada waktunya kita akan mengalami murka daripada Tuhan. Tapi terimalah anugerah yang daripada Tuhan, yang Tuhan sediakan bagi kita. Waktu kita menyadari bahwa kita sudah membuat hidup kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapa, hamba berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat yang saat ini membawa doa-doa mereka di hadapan Tuhan. Mereka boleh mengakui akan segala dosa dan kejahatan yang mereka perbuat Tuhan. Mungkin mereka tidak menyadarinya ya Tuhan, tetapi saat ini waktu firman Tuhan disampaikan, mereka menyadari bahwa itu adalah sebuah perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang mau menyukakan hati Tuhan, yang mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau Tuhan membuang semua dosa, semua kejahatan, semua pemberontakan kami Tuhan, semua hal yang membuat kami jauh daripada Tuhan.
Saat ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, Tuhan cabut semua dosa-dosa, semua ikatan-ikatan, setiap belenggu, segala pekerjaan iblis yang selama ini membuat kami dikuasai oleh kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan, biar terang Tuhan turun atas seluruh jemaat Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikannya secara online. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba lepaskan Tuhan anugerah, hamba lepaskan pengampunan, melepaskan kemurahan yang daripada Tuhan turun atas setiap jemaat Tuhan hari ini, sehingga kami betul-betul dibebaskan Tuhan dari segala hal yang jahat di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang terus bekerja, Engkau yang terus menyatakan kebenaran suara-Mu kepada setiap kami Tuhan, supaya hidup kami menjadi hidup yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami mau kedapatan tidak bercacat celah menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami tidak mau Tuhan bahwa berkat itu terhalang atas hidup kami karena kesalahan kami, karena perbuatan kami, tindakan kami Tuhan. Yang kami sadari saat ini bahwa itu membuat pertolongan Tuhan, doa-doa kami tidak bisa dijawab oleh Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami akan mengoreksi setiap hari Tuhan. Di sepanjang hari-hari kami sebelum kami mungkin beristirahat, setiap malam kami akan mengoreksi jika ada hal-hal dalam hidup kami yang membuat kami bersalah di hadapan Tuhan. Kami mau senantiasa meminta pengampunan daripada Tuhan, sehingga doa kami akan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba terbatas ya Roh Kudus, tapi mulai hari ini hamba percaya Roh-Mu yang menyertai setiap kami, Roh-Mu yang tanpa batas akan bekerja membaharui hidup kami, membuat hidup kami semakin bersemangat dan bergairah di dalam Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar kehendak Tuhan terjadi atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada semangat? Kalau ada semangat jawabannya antusias. Ada semangat? Antusias. Ada semangat? Ada antusias? Semangat. Ada semangat antusias? Haleluya. Oke, mari siapkan hati untuk kita beri bagi pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, kami boleh memberi untuk pekerjaan-Mu Tuhan Yesus, dan Tuhan yang menguduskan setiap persembahan, Tuhan yang menguduskan setiap tangan-tangan yang mengelola Tuhan Yesus, sehingga boleh dikelola dengan baik, dengan benar, sesuai dengan yang Engkau mau Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mau beri dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Mari memberi dengan sukacita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari bagi berdiri. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Siapa namanya? Namanya
berdoa, kita berkati bangsa kita Indonesia. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala yang terbaik Tuhan. Tuhan sudah limpahkan bagi kami Tuhan Yesus. Dan siang hari ini kami mau lepaskan berkat untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah setiap tanah, setiap air, udara atas Indonesia. Diberkati setiap jiwa-jiwa atas Indonesia. Diberkati pemerintahan kami Tuhan Yesus, Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin Tuhan Yesus. Setiap para menteri kabinet Indonesia maju, setiap kepala-kepala daerah Tuhan Yesus, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan sampai dengan ketua-ketua RW RT Tuhan Yesus, diberikan hikmat kewajuan, kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati dalam pengelolaan setiap kekayaan alam yang Tuhan sudah anugerahkan bagi bangsa ini. Kami tahu Tuhan, Kau telah meletakkan dasar yang kuat, yang kokoh bagi bangsa ini Tuhan, melalui para pendiri-pendiri bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang ke-33 itu digenapi Tuhan Yesus. Berikan kecakapan pada para pemimpin kami Tuhan untuk mengelola itu semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa siang hari ini khusus untuk anak-anak muda atas bangsa kami Tuhan Yesus. Mereka adalah generasi-generasi yang Engkau siapkan Tuhan Yesus untuk menjadi generasi-generasi penuaimu di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya melalui mereka Tuhan ada banyak sekali terobosan-terobosan yang mereka perbuat Tuhan Yesus. Ada banyak sekali hal-hal yang baru Tuhan yang boleh mereka lakukan Tuhan Yesus untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Kami juga bawa Tuhan Yesus tahun 2024 Tuhan akan ada pesta demokrasi di bangsa ini Tuhan. Pemilihan pilpres Tuhan, pemilihan presiden, wakil presiden Tuhan, pemilihan legislatif Tuhan, anggota DPR Tuhan, juga pilkada serentak Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan, ini pesta demokrasi yang membawa kegembiraan, kebahagiaan bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden yang takut akan Tuhan, dengan terpilihnya wakil-wakil rakyat yang takut akan Tuhan, dengan terpilihnya kepala-kepala daerah yang takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berkati untuk Bapak Anies Tuhan Yesus, juga Bapak Ahmad Patria Tuhan sebagai wakilnya Tuhan. Sebentar lagi masa jabatan mereka akan berakhir Tuhan. Kami berdoa, kami lepaskan berkat di masa-masa yang waktu yang ada ini, yang sangat singkat ini, mereka boleh maksimal Tuhan dan mengakhiri masa jabatan mereka dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk PLT gubernur yang akan dipilih Tuhan. Kami sungguh-sungguh berdoa biar PLT gubernur yang dipilih nanti adalah orang yang takut akan Tuhan, yang menggenapi setiap rencana Tuhan, rancangan Tuhan untuk kota Jakarta ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Raja, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami Tuhan, daerahmu dan kiranya tanganmu menyertai setiap kami dan melindungi aku.
rahmat kami. Kami minta anugerah-Mu bagi kami, Tuhan. Engkau yang memperluas wilayah daerah kami, Tuhan. Domain kami. Yes, Lord. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa setiap kami. Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Sekali lagi katakan, Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya Bapa, doa-doa kami tidak akan pernah sia-sia. Permohonan kami Tuhan akan anugerah Tuhan, sebab Engkau telah menyediakan kami tahta kasih karunia, sehingga kami boleh menghampiri Engkau Tuhan untuk menerima rahmat, kasih karunia, anugerah yang berlimpah-limpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan, Engkau yang memeteraikan ibadah kami hari ini Tuhan. Setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia, tetapi Tuhan yang akan melakukannya, mengerjakannya dalam kehidupan kami, sehingga hubungan kami dengan Tuhan semakin erat, bahkan semakin intim dengan Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan jika sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kegiatan kami selanjutnya di minggu ini Tuhan, kami percaya Engkau telah menyediakan berkat-berkat yang berlimpah di dalam surga. Biarlah Engkau curahkan berlimpah-limpah pada saat ini, dan kami terima dengan iman. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dengan harapan-harapan yang besar, karena Tuhan yang maha besar, maha kuasa akan melimpahkannya kepadamu berlimpah-limpah. Kiranya kasih karunia daripada Bapa Surgawi, kasih setia, kasih karunia, rahmat, kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis, yang semakin intim dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membawa engkau kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus yang akan mengajarkan engkau akan jalan-jalannya. Roh Kudus yang akan membawa engkau dari satu tingkat kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Roh Kudus yang akan memberikan setiap kita anugerah, sehingga iman kita semakin dikuatkan sampai Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita. Kita tidak kedapatan bercacat celah. Kita hidup di dalam kebenaran, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surganya yang kekal pada saat Dia datang dan menjemput kita. Dan kita akan menerima segala janji-janji yang besar, janji-janji yang ajaib, seperti yang Tuhan janjikan atas seluruh kehidupan kita. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu secara utuh, lengkap, dan sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati bersama, katakan